Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya M. Fadil Fadila dari kelas 2F Teknik Elektro akan mempresentasikan sebuah materi tentang serat optik atau juga disebut dengan fiber optik. Di dalam presentasi ini saya akan menjelaskan pengertian fiber optik itu apa, jenis-jenis fiber optik itu apa, dan prinsip kerja serat fiber optik itu. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar. Fiber optik ini dikembangkan pada akhir tahun 1960 yang terbuat dari bahan elektrik berbentuk seperti kaca. Di dalam fiber inilah energi cahaya yang dibangkitkan oleh sumber cahaya disalurkan sehingga dapat diterima di ujung unit penerima receiver. Perbedaan sistem komunikasi optik dengan sistem komunikasi biasa terletak pada proses pengiriman sinyalnya. Pada sistem komunikasi biasa, sinyal informasi diubah menjadi sinyal listrik, lalu dilewatkan melalui kabel tembaga. Setelah sampai di tujuan sinyal tersebut, lalu diubah kembali menjadi informasi yang sama seperti yang dikirimkan. Sedangkan pada sistem komunikasi optik ini, informasi diubah menjadi sinyal listrik, kemudian diubah lagi menjadi optik atau cahaya. Sinyal tersebut kemudian dilewatkan melalui serat optik. Setelah sampai di penerima, cahaya tadi dirubah menjadi sinyal listrik dan akhirnya diterjemahkan menjadi informasi. Kali ini saya akan menjelaskan kelebihan serat optik dan kekurangan serat optik. Yang pertama, kelebihan serat optik. 1. Memiliki bandwidth yang sangat lebar dalam sistem digital, dapat mencapai orders GHz sehingga mampu membawa informasi yang sangat besar. 2. Ukuran sangat kecil dan murah sehingga mudah dalam penanganan dan instalasi. 3. Isyarat cahaya tidak terpengaruh oleh derau elektris maupun medan magnetis. 4. Isyarat dalam kabel serat terjamin keamanannya. 5. Karena dalam serat tidak terdapat tenaga listrik, maka tidak akan terjadi ledakan maupun percikan api. Di samping itu, serat tersebut tahan terhadap gas beracun, bahan-bahan kimia, dan air, sehingga cocok bila ditanam di bawah tanah. 6. Susutan sangat rendah sehingga memperkecil jumlah sambungan dan jumlah pengulang yang pada gilirannya akan menurunkan biaya. Kekurangan serat optik. Pertama, kekurangan serat optik ini adalah perawatan dan pemasangan sulit. Jika terjadi kerusakan pada kabel fiber optik, maka harus memanggil orang yang sudah berpengalaman dan sudah ahli pada bidang tersebut. 2. Agak relatif mahal jika dibandingkan dengan kabel jenis lainnya, seperti UTP yang memiliki harga yang terjangkau. 3. Kabel fiber optik ini tidak bisa diletakkan di belokan yang sangat tajam. Ini dikarenakan fiber optik ini menggunakan cahaya sebagai pengantar sinyal. Jika kabel ditekuk, maka cahaya akan bocor dan akan mengalir ke tekukan tersebut. Struktur serat optik. Secara umum, struktur serat optik ini dapat dilihat pada terdapat 4 macam. Pertama, core atau inti kabel. Core ini berfungsi untuk menyalurkan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya. Core yaitu elemen pertama dari fiber optik yang merupakan konduktor sebenarnya, yaitu sebuah batang silinder terbuat dari bahan dielektrik atau biasanya diberi doping dengan germanium oksida atau fosfor pentaoksida
untuk menaikkan indeks biasanya yang tidak mengantarkan listrik. Intinya memiliki diameter antara 3 sampai 200 mm. Ketebalan dari core ini merupakan hal yang penting karena menentukan karakteristik dari kabel. Core ini terbuat dari material kristal kaca kelas tinggi dan indeks bias core besarnya sekitar 1,5. 2. Cladding atau selubung. Cladding ini berfungsi sebagai cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Cladding yaitu lapisan yang dilapiskan pada core yang memiliki diameter antara 125 sampai 255 mm. Cladding juga terbuat dari gelas, tetapi indeks biasnya lebih kecil dari indeks bias core. Hubungan antara kedua indeks dibuat kritis karena untuk memungkinkan terjadinya pemantulan total dari berkas cahaya yang merambat berada di bawah sudut kritis sewaktu dilewatkan sepanjang serat optik. Coating atau pelindung. Coating ini berfungsi sebagai pelindung mekanis yang melindungi serat optik dari kerusakan dan sebagai pengkodean warna pada serat optik. Coating yaitu bagian pelindung lapisan inti dan selimut yang terbuat dari bahan plastik elastis yang berfungsi untuk melindungi serat optik dari tekanan luar. Selanjutnya, strengthening atau serat penguat. Serat strengthening ini berfungsi sebagai serat yang menguatkan bagian dalam kabel sehingga tidak mudah putus dan terbuat dari bahan serat kain sejenis benang yang sangat banyak dan memiliki ketahanan yang baik. Selanjutnya, jaket kabel. Jaket kabel ini berfungsi sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel serat optik, serta di dalamnya terdapat tanda pengenal dan terbuat dari bahan PFC. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis serat optik. Terdapat dua jenis serat optik, yaitu sebagai berikut. Pertama, single mode. Serat optik single mode ini memiliki core yang sangat kecil dan memiliki hanya satu jalur cahaya. Perbedaan antara indeks bias core dan cladding sangat kecil. SMV memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mentransmisikan informasi karena dapat mempertahankan akurasi jumlah cahaya untuk jarak tempuh yang lebih besar dan tidak menunjukkan penyebaran cahaya yang disebabkan oleh beberapa mode. Atenuasi serat SMV juga lebih rendah bila dibandingkan dengan MMF. Kekurangan dari serat jenis ini adalah diameter core-nya terlalu kecil yang membuat menyambungkan cahaya ke dalam core lebih sulit. Pembangunan yang sulit dan biaya yang relatif mahal. Karena itulah orang jarang memakai single mode fiber optik ini karena terlalu mahal dan hanya orang-orang yang tertentu aja yang bisa memakai single mode ini. Selanjutnya, multimode. Multimode fiber optik ini memiliki diameter core dan indeks bias relatif lebih besar daripada single mode fiber dan memungkinkan sejumlah besar cahaya melewatinya. Ukuran core kabel multimode secara umum adalah berkisar antara 50 sampai dengan 100 mikrometer. Biasanya ukuran NA yang terdapat di dalam kabel multimode pada umumnya adalah berkisar antara 0,20 hingga 0,29 NA atau numerical aperture adalah ukuran kemampuan sebuah serat untuk menangkap cahaya. Juga dipakai untuk mendefinisikan acceptance cone dari sebuah serat optik. Jenis serat optik multimode dapat dikategorikan menjadi dua macam: serat optik multimode step index dan serat optik multimode gradient index. Selanjutnya, prinsip kerja serat optik.
Prinsip kerja secara optik ini digambarkan dengan penjelasan sebagai berikut. Prinsip awal yang membentuk sinyal listrik ini pada transmitter diubah oleh traduser elektropetik atau dioda atau laser dioda menjadi gelombang cahaya. 2. Gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. 3. Pada penerima atau receiver, sinyal optik ini diubah oleh traduser optoelektronik atau fotodioda menjadi sinyal elektris kembali. Dalam perjalanan sinyal optik dari transmitter menuju receiver, biasanya akan terjadi redaman cahaya di sepanjang kabel optik, sambungan-sambungan kabel dan konektor-konektor di perangkatnya. Oleh karena itu, jika jarak transmisinya jauh, maka diperlukan sebuah atau beberapa repeater yang berfungsi untuk memperkuat gelombang cahaya yang telah mengalami redaman sepanjang perjalanan. Dan selesai. Terima kasih. Cuman itu presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang berkenan dengan kalian, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.